Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan ngalur cerita anime yang membuat Pak Tani tetangga sebelah gua menjadi wibu setelah menonton anime yang satu ini, yaitu No Minkanren no Skill episode ke-8. Di mana di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertunangan antara Val dengan pangeran kerajaan Antisburg, yang ternyata sang pangeran memiliki niat jahat dengan memanfaatkan iblis tak berdaya yang bernama Gazel. Di mana diketahuilah pula kekasihnya telah disekap oleh sang pangeran supaya Gazel tak bisa membangkangnya. Bagaimana kelanjutannya? Yah, daripada penasaran lagi saat membuat Harvest Moon collab sama anime yang satu ini, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gue ini, support aja dengan menekan tombol subrek dan like di bawah. Oke, enjoykan pacul kalian, comot jagung Pak Tani tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya keramaian warga untuk merayakan pernikahan Putri Val dan Pangeran Antisburg yang akan diadakan sebentar lagi. Dan ternyata pula sang pangeran yang mengungkapkan niat aslinya untuk menikahi Val, yang mana dirinya hanya mengincar tata kerajaan saja. Niat busuknya itu tak cukup sebatas negara magis, melainkan juga untuk negara lainnya. Setibanya pangeran di ruangan Val, dirinya memuji kecantikan yang dipancarkan oleh wajahnya. Ketika diajak untuk berangkat bersama, Val meminta pangeran itu untuk pergi terlebih dahulu. Setelah pangeran keluar, Val juga meminta Albi untuk pergi. Tak lama berselang, Val melihat dirinya dari pantulan cermin dan mengingat perkataan sang ayah dulu, yang mana sang ayah memberitahukan bahwa Val boleh menikah dengan siapapun dan tak perlu memperdulikan latar belakangnya. Karena menurut sang ayah, tak ada yang lebih penting dari kebahagiaan putrinya sendiri. Akan tetapi, Val lebih mementingkan tanggung jawab dan lebih memilih membuang kebahagiaan itu. Singkat cerita, setelah kelompok Aru berhasil menyusup ke dalam negara Antisburg, mereka yang melihat ke arah istana kerajaan menduga pasti akan ada banyak pasukan menjaga di sana. Di tengah kekhawatiran Rory dan Helen, dengan pedenya Aru membanggakan penyamaran berupa baju petaninya itu. Berbeda dengan Aru yang terlalu membanggakan segala sesuatu tentang petani, Rory dan Helen nampak ragu dengan penyamaran mereka. Setelah sedikit berdebat akan kekhawatiran mereka terhadap penyamaran yang ada, Helen pun mempertanyakan strategi mereka. Pertama, Aru berencana menyelamatkan kekasih Gazel yang disekap di istana. Kedua, membawanya ke gereja. Dan ketiga, membiarkan Gazel mengungkapkan kebenaran dari pedang suci palsu pangeran. Aru nampak terlalu meremehkan situasi yang ada dan terlalu percaya diri dengan peran petaninya. Baru saja berkata demikian, seorang penjaga nampak mendatangi mereka karena curiga. Aru kemudian langsung membentak dengan memberitahukan mereka bukanlah orang mencurigakan. Dengan tatapan tajamnya, Aru memberitahu mereka adalah petani biasa. Di tengah Aru yang terlalu percaya diri, namun kepercayaan dirinya yang terlalu berlebihan itu justru membuat malapetakannya sendiri. Di tengah pengejaran, dirinya masih saja memikirkan mengapa caranya tak bekerja. Rory pun menjelaskan bahwa petani yang masuk ke dalam istana kerajaan saja sudah sangat aneh. Tak lama kemudian, Helen mengajak Rory untuk menahan para penjaga. Dan ini yang dilakukan Helen pada Aru. Karena lemparan maut Helen, Aru nampak berhasil menyusup ke dalam istana. Seorang wanita nampak memperhatikan sosok Aru yang mencium tembok dengan sangat mesranya. Tak lama berselang, Aru menanyakan wanita itu yang merupakan kekasih Gazel. Dan rupanya dugaan Aru benar adanya. Karena suara gaduh yang terjadi, pasukan penjaga pun menerobos masuk dan ini yang dilakukan oleh Aru. Dengan sangat cepatnya, Aru menjejalkan sayuran yang ia bawa ke mulut para penjaga. Dan setelahnya, Aru mengajak kekasih Gazel untuk ikut dengannya. Karena Gazel yang telah dimanfaatkan oleh negara tersebut untuk kejahatan. Aru pun mengajak wanita itu untuk mengungkapkan kebusukan negara tersebut. Wanita itu pun langsung paham karena itu bersangkutan dengan kekasihnya. Akan tetapi wanita itu tidak bisa berlari karena adanya bola besi di kakinya. Dan pada akhirnya, terlihatlah Aru yang berhasil kabur dari kejaran para penjaga dengan sangat barbarnya. Di lain sisi, Rory dan Helen juga berhasil mengulur waktu dan mereka pun akhirnya bertemu satu sama lain. Singkat waktu, mereka pun tiba di gereja dan suara lonceng gereja menandakan pernikahan akan segera dimulai. Di tengah kekhawatiran Aru, Rory dan Helen meminta Aru untuk melindungi Tuan Putri dan mereka akan kembali menahan para penjaga. Setelah Aru pergi, Rory dan Helen nampak sangat mempercayai sosok Aru. Jauh dari kota, Rex nampak hendak memulai perannya. Sesaat sebelum pernikahan berlangsung, sang ayah mempertanyakan keyakinan putrinya itu.
dan memperbolehkan Val membatalkan pernikahan tersebut dengan mengatasnamakan nama raja. Namun Val menolaknya karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang putri. Meski telah berkata demikian, namun wajahnya tetap menggambarkan penuh akan keraguan dan kesedihan. Di lain sisi, Rory dan Helen berharap keberhasilan Aru karena jika tidak, usaha mereka akan sia-sia. Singkat waktu, di tengah ketidakinginan untuk dikis oleh seseorang semacam pangeran tersebut, Val nampak terus mengharapkan kedatangan Aru. Dan sesaat sebelum pangeran memberikan kiss pada Val, secara tiba-tiba, nice one dari Aru yang mendobrak sesaat sebelum haters anime ini lahir. Aru nampak mendekat dan membuat Val menganggap itu semua adalah keajaiban, karena doanya telah terkabulkan. Melihat kedatangan Aru membuat Val menahan rasa bahagia serta harunya. Dan rupanya, pangeran idiot itu masih bisa bergerak setelah tercium paksa oleh pintu besar gereja. Aru pun meminta maaf karena dirinya terlambat datang. Val nampak tak bisa membendung rasa harunya itu. Sesaat kemudian pangeran idiot itu bangun dan menuduh Aru adalah penjahat yang ingin merebut Val darinya. Aru pun nampak emosi dan memberitahu bahwa penjahat sebenarnya adalah Nedil, yang mana pedang suci yang dibawa olehnya adalah pedang palsu. Sontak saja membuat semua orang terkejut dan berbisik karena masih belum percaya dengan perkataan Aru. Nedil idiot ini justru tertawa dibuatnya. Dan singkat cerita, karena mengira Aru yang tak punya bukti apapun, di bawah tekanan yang ada Aru berkata dirinya bisa membuktikannya. Tak lama berselang salah seorang penjaga melaporkan banyaknya monster yang mendekati negara mereka. Yang ternyata, monster-monster itu diinvite oleh Rix yang meniupkan sebuah seruling pemanggil. Rix menyerahkan sisanya pada Aru dan kawan-kawan. Terlihat semua orang di dalam gereja yang panik namun menjadi tenang dalam seketika karena di dalam gereja ada pangeran Nedil yang membawa pedang suci. Para tamu yang hadir pun meminta Nedil untuk memberantas para monster di luar sana. Namun Nedil justru meneriakkan nama Gazelle. Ya, mulutnya berhenti karena melihat hal ini. Sontak saja membuat Nedil terkejut dan bertanya-tanya bagaimanakah wanita itu bisa ada di sana. Tak lama kemudian Rix datang sembari membawakan pedang suci Nedil. Akan tetapi Nedil tak bisa mengambilnya karena tahu itu takkan berguna. Di tengah tekanan yang ada, monster mulai mendekat ke arah gereja. Karena sudah muak, Aru pun mengambil pedang itu dan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Karena pedang itu memang tidak ada gunanya sama sekali. Para tamu masih tak memahami situasi yang ada, dan ini yang dilakukan oleh Aru. Di saat pedang suci Nedil patah, semua orang baru percaya dengan perkataan Aru barusan. Ayah Val bertanya alasan para monster mundur sebelumnya. Gazelle pun mengungkapkan itu karena sandiwara. Dirinya kemudian meniupkan suling yang sama dengan Rix tadi. Dan dalam seketika, para monster pun mundur dari sana. Gazelle juga membeberkan bahwa Nedil telah mengancam dan memerintahkannya untuk mengontrol monster untuk menyerang berbagai negara. Dan ketika para prajurit mengangkat pedangnya, Gazelle akan memerintahkan para monster untuk mundur. Gazelle pun akhirnya mengungkapkan bahwa pedang suci yang dipegang oleh Nedil itu palsu. Raja Maegis pun meminta penjelasan dari Nedil. Namun, dengan gilanya Nedil telah memanggil gerombolan monster ke negara Maegis. Nedil pun merasa sudah menang karena di Maegis sedang tidak ada raja maupun putri. Gazelle pun merasa tak pernah memanggil monster-monster itu ke Maegis. Yang rupanya, Nedil dengan brengkesnya menaruh beberapa mayat monster di sana, sehingga para monster lainnya pun akan berdatangan. Di tengah raja yang panik akan negaranya, namun secara tiba-tiba, dan ternyata, Rory dan Helen telah melatih para prajurit dan petualang Gold dalam menghadapi lusinan monster. Yang pada akhirnya pasukan prajurit dan petualang Gold nampak melindungi negara mereka dari serangan monster yang dipanggil oleh si pangeran idiot. Mendengar penjelasan mereka membuat sang raja menangis dan merasa beruntung karena memiliki rakyat yang sangat tangguh dan setia. Aru kemudian mendekat ke arah Val dan memintanya untuk tidak menjadi tumbal proyek lagi. Mendengarnya tentu saja membuat Val terharu dibuatnya. Sesaat setelahnya, gerombolan kesatria datang dan Nedil mengira pasukan itu datang untuk membantunya. Akan tetapi para prajurit nampak menjatuhkan senjata mereka dan beralih meringkus Nedil. Yang rupanya, itu semua berkat Rory dan Helen yang memberitahukan kepada semua orang tentang kejahatan yang dilakukan oleh Nedil. Nedil pun nampak emosi dan langsung mencabut pedangnya dan dirinya kemudian melesat maju untuk menikam sang Raja Maegis. Namun sayangnya, dengan OP-nya Aru menghentikan serangan Nedil dengan lobaknya. Dan pada akhirnya Aru berhasil menumbangkan Nedil sang pangeran idiot. Nedil nampak tak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Nedil kemudian terlihat telah dibawa oleh para kesatria untuk diadili.
Baru saja Aru lega karena semua telah berakhir, namun sesaat kemudian... Di tengah Val yang memeluk sosok Aru, lonceng gereja pun kembali berdentang dan momen tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut dibuatnya. Rory kemudian berteriak karena mempertanyakan hubungan Aru dan Val. Dan di tengah omelan Rory, Aru meminta Val untuk melepaskan pelukannya terlebih dahulu. Akan tetapi Val menolaknya dan Rory yang menjadi semakin heboh dibuatnya. Sesaat kemudian, ayah Val menepuk pundak Aru yang mana Aru mengira sang raja marah padanya. Dirinya pun hendak memberikan penjelasan. Namun ternyata sang raja justru berterima kasih karena Aru yang telah menyelamatkan mereka 2 kali. Oleh karena itu ada satu hal yang harus dikatakan olehnya. Tanpa disangka-sangka hubungan Aru dan Val direstui oleh sang raja secara langsung. Hal tersebut tentu saja membuat Rory semakin heboh dan Val yang masih tak mau melepaskan pelukannya itu. Singkat waktu, terlihat Needle yang telah dipenjara dan Magus pun telah kembali damai seperti sedia kala. Di tengah Aru yang menjadi kebanggaan guild mereka, semua petualang satu guild dibuat terkejut akan kedatangan sang Tuan Putri. Dan ternyata, Val hendak mengucapkan terima kasih kepada para petualang dengan memberikan mereka sekotak penuh perhiasan. Setelah Val keluar dari guild, Helen yang seolah mengenal Putri Val membuat Aru mengelak dengan menyebut wajah putri mereka yang sangat pasaran. Helen kemudian menyebut wajah Putri Val yang sangat cantik. Sesaat setelah Aru menyebut Val yang tidak terlalu cantik, membuat Val yang baru saja tiba lagi marah padanya. Aru pun langsung terkejut karena melihat Val yang kembali. Rory pun menuturkan mereka yang tengah membicarakan Putri Val. Untungnya identitas Val belum diketahui siapapun selain Aru. Val kemudian memanggil nama Rory dan memperingati bahwa lawan Rory bukan hanya Tuan Putri. Rory pun paham dengan hal tersebut. Dan menekankan mau itu putri atau siapapun, dirinya tak akan mundur dengan mudahnya. Dan persaingan antar dua waifu pun tak terhindarkan. Singkat cerita, ketika tengah memanen sayuran, diri dihampiri oleh Rory dan Val yang mempertanyakan siapakah yang lebih Aru sukai. Namun, Aru yang pura-pura tak mendengarkan pun lebih mementingkan sayuran siap panennya itu. Rory yang melihat tingkah Aru menduga dirinya memiliki seseorang yang dirindukan. Namun Val meragukan hal tersebut. Aru yang masih fokus panen pun berkata ada seseorang yang sangat ia rindukan. Dan pada akhirnya Aru pun berpamitan untuk mengirim hasil panennya. Dan dengan cepatnya Aru pergi meninggalkan mereka berdua. Mendengar jawaban Aru tadi membuat Val dan Rory mempertanyakan siapakah orang yang dimaksud oleh Aru. Dan scene ditutup dengan Aru yang menaruh hasil panennya itu di depan sebuah foto masa kecilnya.